Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 5 dari Kabupaten Sumedang. Saya Puspita Komala dari SLB Bakti Mulia 2. Saya Neni dari SD Negeri Cikesik Saya Egy Ustian dari SDN Pakuwangi. dengan pengajar praktik Bapak Pipin Dana Pelita dan fasilitator Ibu Mas Pupa. Kami akan melaksanakan kegiatan praktek coaching dengan menggunakan alur tirta. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan praktek coaching. Saya sendiri sebagai pengamat dan Ibu Puspita sebagai coach dan Bapak Egy sebagai coaching. Baiklah Ibu Puspita, kita mulai coaching kali ini. Apa yang akan Ibu tingkatkan pada praktek coaching kali ini? Pada praktek coaching kali ini saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam menjalankan alur tirta, di mana pada tahapan-tahapan tujuan, identifikasi, kemudian aksi atau rencana dan tanggung jawab, saya ingin lebih meningkatkan kemampuan dalam melakukan alur-alur tersebut. Baik Ibu, kalau begitu kita mulai aja ya coachingnya. Baik, selamat siang Pak Egy. Selamat siang Ibu. Gimana nih kabarnya siang ini Pak Egy? Alhamdulillah baik Ibu. Dalam pada kesempatan kali ini kita akan melakukan coaching kurang lebih 15 menit. Iya. Kira-kira Pak Egy mau ngebahas apa? Pada kesempatan kali ini saya punya masalah Ibu di sekolah. Jadi ketika kan setiap hari Jumat biasanya anak-anak melakukan pembiasaan sholat duha. Nah Jumat kemarin ada kejadian beberapa anak tidak ikut sholat duha Ibu. Ya. Jadi mungkin saya juga belum menindaklanjuti lebih dalam apa penyebabnya. Namun saya ingin memperbaiki masalah tersebut di sekolah saya Bu. Ya. Setelah barusan Pak Egy menjelaskan mengenai permasalahan yang terjadi di sekolah Pak Egy, yaitu ada anak-anak yang tidak mau mengikuti kegiatan sholat duha. Ya. Kira-kira apa harapan yang ingin didapatkan dari akhir sesi coaching ini yang ingin Pak Egy dapatkan? Yang saya dapatkan mungkin lebih kepada teknik atau cara metode sehingga anak-anak yang ada di sekolah saya khususnya bisa disiplin mengikuti kegiatan sholat duha. Dari semua yang telah disampaikan barusan oleh Pak Egy, kondisi seperti apa atau kondisi ideal yang ingin dicapai oleh Pak Egy? Kondisi yang ingin saya dapatkan, jadi saya berharap anak-anak bisa mengikuti kegiatan sholat duha khususnya dengan disiplin tanpa ada paksaan, tapi muncul kesadaran sendiri bahwa mereka ingin melakukan kegiatan itu. Dan bagaimana kondisi saat atau keadaan saat ini? Untuk keadaan saat ini kemarin ada beberapa siswa yang tidak mengikuti kegiatan sholat duha. Yang pertama kalau siswa kelas 6 kebetulan ada yang sudah berhalangan, tapi ada kelas 3, kelas 4 yang sebenarnya mereka kan belum waktunya berhalangan ya, belum ada berhalangan tetapi tidak mengikuti sholat duha. Namun setelah diperiksa ternyata sebenarnya mereka membawa peralatan untuk sholat, tapi ketika mau sholatnya mereka tidak mengikuti, malah ngumpet di kelas seperti itu. Setelah mendengar barusan dari Pak Egy, sebetulnya apa yang menyebabkan mereka tidak mau mengikuti kegiatan sholat duha tersebut? Yang pertama yang saya lihat lebih kepada kesadaran mungkin ya Bu. Jadi mereka belum sadar betul terhadap apa sih pentingnya sholat duha, kenapa harus sholat duha. Juga mereka belum memiliki rasa disiplin ya Bu, disiplin mengikuti kegiatan, aturan yang bukan aturan, kegiatan, kesepakatan yang ada di sekolah Bu, seperti itu. Baik, kalau seandainya digambarkan nih dalam bentuk skala 1 sampai 10, posisi saat ini nih, keterlibatan siswa atau kesadaran siswa ada di posisi berapa untuk mencapai kondisi yang diharapkan Pak Egy? Kalau di skala sekitar 6 Bu. Dari 10 dalam kondisi ideal ya? Kondisi idealnya tentu saja saya ingin ya minimal 90% atau 9 lah. Dari 9 jadi menuju angka 9 minimal mencapai itu. Karena kan kalau sholat duha saya menyadari bahwa tidak semua bisa ikut karena mungkin ada beberapa siswa yang halangan, tapi setidaknya nih yang tidak halangan mereka ikut gitu, karena tidak ada alasan mereka tidak ikut. Kira-kira apa rencana aksi dalam menyelesaikan masalah-masalah terhadap anak-anak yang tidak mau mengikuti sholat duha? Saya harus menumbuhkan kesadaran akan pentingnya sholat duha itu untuk apa, kemudian kesadaran untuk disiplin. Tapi kesadaran ini bukan karena faktor eksternal dari luar, tapi memang harus dari dalam siswa sendiri, sehingga ketika melakukan sesuatu itu akan berdampaknya jangka panjang, bukan jangka pendek gitu. Kalau misalkan dari eksternal disuruh guru misalkan takut sama gurunya tidak ada, maka siswa saya yakin akan begitu lagi.
Baik, kalau saya tangkap barusan Bapak Egi akan merencanakan melakukan penyelesaian masalah dengan membangun kesadaran secara internal dari siswa. Yang pertama yaitu menimbulkan kesadaran akan pentingnya sholat duha, dan yang kedua kesadaran akan disiplin ya. Iya, Ibu, betul. Bagaimana anak-anak menerapkan menerapkan disiplin untuk mengikuti kegiatan sholat duha. Selanjutnya apa langkah yang paling awal yang akan dilakukan oleh Pak Egi dalam perencanaan aksi? Pak Egi. Langkah awal yang akan saya lakukan, yang pertama saya mendaftar dulu list-list nilai-nilai kebajikan, yaitu apa saja yang mungkin yang satu yang akan saya angkat yaitu tentang kedisiplinan, Bu. Itu kemudian saya akan mengumpulkan semua siswa di sekolah saya, akan kita membuat kesepakatan sekolah tentang kedisiplinan itu, sehingga saya berharap dengan kesepakatan itu akan muncul motivasi dari dalam diri sendiri untuk meyakini bahwa disiplin itu penting untuk mereka laksanakan, karena memang dengan disiplin mereka akan mendapatkan manfaat yang sangat baik untuk dirinya, terutama dari kehidupan yang akan datang, seperti itu. Baik, langkah-langkah yang sudah barusan dijelaskan oleh Pak Egi, apakah sudah dilakukan saat ini di sekolah? Belum, Ibu, kebetulan. Belum. Jadi Pak Egi belum melaksanakan itu dan akan merencanakan melakukan rencana tersebut dengan langkah-langkah yang sudah dijelaskan barusannya. Ketika menerapkan aksi seperti barusan yang Pak Egi rencanakan, akan memungkinkan adanya sebuah hambatan di kedepannya. Apa yang akan Pak Egi lakukan apabila menemui hambatan-hambatan tersebut? Yang pertama, hambatan itu pasti ada, itu. Yang pertama, ketika ada hambatan, tentu saja kita atau saya harus berkolaborasi dengan guru yang lainnya, bagaimana kegiatan atau kesepakatan kelas ini bisa berjalan dengan lancar. Karena ini kan kesepakatan sekolah, saya tidak mungkin memonitor semua kelas gitu ya. Tentu saja kita harus bekerja sama dengan wali kelas masing-masing, sehingga mereka bisa memonitor, meninjau langsung bagaimana kesepakatan kelas ini dijalankan, Ibu. Yang pertama itu. Dan yang kedua, hambatan yang mungkin terjadi yaitu ketika siswa akan melanggar, Bu. Saya akan mencoba melakukan restitusi, Bu, untuk mengembalikan mereka kepada kesepakatan itu. Baik, Pak Egi akan melakukan kolaborasi. Yang pertama tadi ya, ketika menemui hambatan. Yang kedua, ketika ada pelanggaran atau misalkan anak belum bisa memenuhi apa yang diinginkan dengan perencanaan tadi, Pak Egi akan melaksanakan dengan restitusi. Oke, seperti itu. Selanjutnya, apa indikator bahwa cara tersebut telah berhasil dilakukan dalam penyelesaian masalah tadi? Indikatornya seperti apa? Indikator yang saya harapkan atau mungkin peningkatan yang saya harapkan, kalau meningkat 100% itu jauh lah, susah gitu ya, susah, tapi setidaknya ada peningkatannya. Mungkin tadinya yang tidak ikut sholat duha asalnya 9 jadi 8, nanti 7, 6 sampai akhirnya pada suatu titik mereka bisa mengikuti sholat duha semuanya itu. Jadi indikatornya ada peningkatan, ada progres positif. Progres positif. Sehingga yang terlibat dalam sholat duha menjadi lebih banyak lagi ya. Gitu. Seperti itu. Selanjutnya, kira-kira bantuan apa saja yang akan dicari atau yang dibutuhkan Pak Egi untuk mendukung dalam pencapaian posisi atau tujuan yang diharapkan? Dukungan yang saya butuhkan, yang pertama tentu saja saya butuh dukungan dari rekan sejawat. Tentu saja kita harus berkolaborasi bagaimana program atau kesepakatan sekolah ini bisa berjalan. Kemudian yang kedua, saya juga butuh penguatan khususnya dari pimpinan kepala sekolah, kepada penguatannya bisa kepada guru-guru untuk bisa terus bergerak, kemudian juga kepada siswa untuk bisa menjalankan apa yang telah disepakati sehingga tujuan tadi bisa sesuai dengan tentu saja. Ya. Baik, terima kasih Pak Egi. Mungkin tadi telah ditemukan bahwa adanya permasalahan di sekolah Pak Egi, yaitu tentang anak-anak, pada keterlibatan anak-anak pada kegiatan sholat duha. Masih ada anak-anak yang belum mengikuti karena kurangnya atau kesadaran anak tersebut terhadap kegiatan sholat duha tersebut, sehingga memunculkan rencana untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sudah dijabarkan dengan Pak Egi tadi bahwa Pak Egi akan membangun kesadaran dari siswa akan pentingnya sholat duha, juga untuk membangun kesadaran dari disiplin siswa. Dan langkah awal yang akan dilakukan Pak Egi itu dengan membuat kesepakatan kelas, kemudian mengumpulkan segala list nilai kebijakan universal yang akan dijadikan juga menjadi kesepakatan sekolah ya, mungkin seperti itu. Serta Pak Egi akan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk
membangun atau mewujudkan tujuan yang diharapkan. Mungkin seperti itu. Mudah-mudahan kedepannya Pak Egi bisa melakukan perbaikan dari atau penyelesaian dari permasalahan-permasalahan yang terjadi. Mudah-mudahan anak-anak di sekolah Pak Egi menjadi meningkat kesadarannya akan pentingnya sholat duha dan kedisiplinan. Mungkin seperti itu. Ya, Ibu. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama Ibu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Puspita sebagai coach dan Pak Egi sebagai coaching. Saya melihat kesempatan kali ini, pada coaching kali ini, menurut saya kompetensi dari coach itu sendiri yang ingin ditingkatkan, tadi sudah dikatakan ya, bahwa ingin memperjelas setiap alur tirtanya. Oleh saya sangat terlihat jelas Ibu, tujuannya terlihat jelas, identifikasi masalahnya terlihat jelas, terus rencana aksi yang diberikan atau diajukan oleh Pak Egi terlihat jelas, tanggung jawabnya ketika Pak Egi berbicara tadi sudah sangat jelas. Pertanyaan terbuka juga sudah mulai begitu terbuka semuanya kalau menurut saya. Cuman di sini masukannya mungkin tambah lagi untuk pertanyaan berbobotnya aja sedikit. Tapi tadi sudah ada banyak sekali pertanyaan berbobot, hanya tambah lagi sedikit mungkin ke akhir-akhir gitu ya pertanyaan berbobotnya. Mungkin seperti itu Ibu Puspita, semoga kedepannya coachingnya semakin lancar. Baik. Untuk kita semua. Terima kasih. Baik Ibu, pada kesempatan kali ini Ibu akan melakukan coaching. Ibu Neni sebagai coachnya, kemudian Ibu Puspita sebagai coaching. Pada kesempatan kali ini saya juga akan mengamati kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan dengan menggunakan rubrik. Mungkin yang pertama adalah kesesuaian atau ketepatan alur, yaitu menggunakan alur tirta. Kemudian yang kedua yang akan saya lihat adalah bagaimana pertanyaannya harus menggunakan pertanyaan terbuka. Dan kemudian yang ketiga, bagaimana Ibu bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan efektif. Sebelum melaksanakan kegiatannya, saya bertanya dulu kemampuan apa yang ingin Ibu tingkatkan dalam kegiatan praktik coaching kali ini. Kegiatan yang ingin saya tingkatkan pada praktek coaching kali ini, saya ingin mencoba alur tirta, memperjelas alur tirta, itu yang pertama. Ya. Yang kedua, saya ingin memberikan pertanyaan yang berbobot, dan yang ketiga, saya ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang efektif yang seperti tadi Pak Egi sudah sebutkan. Saya ingin mencoba itu, ingin meningkatkannya dari dari semula yang saya merasa kurang begitu ya pada penilaian seperti itu. Begitu aja Pak Egi. Baik, itu yang Ibu harapkan. Kemudian nanti setelah selesai kegiatannya, kemampuan apa yang ingin, indikatornya seperti apa Ibu? Nah, oke. Indikatornya mungkin akan terlihat pada praktek coachingnya itu sendiri ya. Bagaimana dari alurnya itu tidak terlihat jelas. Apa yang saya harapkan dari coaching itu saya dapat mencapainya. Mungkin saya bisa mempraktekannya langsung dengan teman sejawat. Itu yang pasti yang harus saya bisa lakukan dari praktek coaching ini. Gitu. Baik, itu mungkin yang Ibu harapkan. Baik, terima kasih. Silakan mulai praktiknya. Assalamualaikum Ibu Puspita. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu. Iya, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini Ibu, kita kayaknya sebentar ya bertemu. Baiklah, kalau begitu untuk mengefektifkan waktu, apa nih yang mau Ibu bicarakan dengan saya kali ini? Sebetulnya saya ada sedikit masalah di kelas. Selama ini memang mengganggu ya, kadang-kadang mengganggu keberlangsungan di kelas saya. Karena kebetulan saya di kelas itu hanya mengajar 4 orang. Walaupun 4 orang, tetapi ketika ada satu yang memang mengalami gangguan, otomatis yang 3 itu akan terhambat karena kami di sekolah mengajar anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, masalahnya ada salah satu di antaranya peserta didik tunagrahita yang seminggu ini tidak mau masuk ke sekolah kalau tidak membawa atau kalau tidak bersama anak kecil yang ada di dekat rumahnya atau anak tetangganya. Sehingga bagaimana caranya si anak kecil itu setiap hari dibawa ke sekolahnya. Kalau dia tidak membawa anak itu, dia tidak mau masuk kelas dan ngamuk-ngamuk, dan otomatis pembelajaran untuk anak-anak yang 3 itu terganggu karena saya harus mencoba membujuk dulu keluar untuk masuk. Tapi tetap dia tidak mau tanpa ada anak kecil itu yang ikut. Oke.
itu ya, ibu mungkin merasa terganggu dengan adanya selain peserta didik tadi masuk dibawa ke kelas oleh sebetulnya peserta didik tidak merasa terganggu dengan anak kecil yang dibawa, karena anak kecil itu pun tidak mengganggu sebetulnya. Tetapi karena karena anak itu selalu tertuju pada anak kecil itu, kadang-kala pembelajaran pun terhenti, dia malah tidak teralih, malah tidak mau belajar, malah bermain dengan anak kecil tersebut. Oke, Ibu, terus apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita kali ini nih, dengan waktu yang sedikit ini? Apa yang mau dari pelaksanaan coaching ini saya mengharapkan adanya sebuah cara atau metode atau strategi bagaimana sih saya menangani anak-anak dengan keinginan seperti itu. Bagaimana saya mengelola kelas saya apabila ada gangguan seperti itu. Jadi lebih ke strategi atau metode atau cara yang didapatkan nanti untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sebetulnya dari barusan kan Ibu sudah bilang ya masalahnya apa. Terus menurut Ibu nih, kira-kira kenapa anak itu seperti itu? Sebetulnya mungkin ya yang saya temukan gitu, ketika anak tersebut ketergantungan pada anak tetangganya tersebut, mungkin ada rasa nyaman yang dimiliki ataupun dia merasa ada sesuatu yang disukai dari anak kecil tersebut, sehingga kemanapun dia ingin membawanya, sehingga membuat dia nyaman berada dimanapun kalau ada anak tersebut. Itu tadi Bu, bahwa anak tersebut sudah merasa nyaman dan ada sesuatu yang memang disukai dari anak tersebut. Ya, baik Ibu. Terus menurut Ibu apa nih yang akan dilakukan oleh Ibu ke depannya untuk mengatasi masalah ini? Karena kalau dibiarkan mungkin akan berlarut-larut dan nantinya lebih kompleks lagi mungkin masalahnya. Yang pertama mungkin saya akan melakukan identifikasi masalah. Yang pertama yang dilakukan yaitu penelusuran penyebab ya. Sebetulnya bagaimana kehidupan anak tersebut di rumah, bagaimana pergaulannya dengan tersebut, dan apa hal yang menarik sebetulnya yang menarik perhatiannya sehingga dari anak kecil tersebut, sehingga kemanapun dia harus membawa anak tersebut. Setelah mengetahui bagaimana penyebabnya, atau dengan kata lain melakukan asesmen ya, dengan melakukan wawancara, observasi juga dengan orang tuanya di rumah, karena mungkin berawal dari kegiatan atau ini sehari-hari di rumah, pergaulan sehari-hari di rumah. Setelah itu saya akan mungkin melakukan komunikasi secara dua arah ya dengan anak tersebut, menanyakan kenapa gitu, kenapa alasannya dan seperti apa yang ia sukai ketika apa yang dirasakan ketika berada di samping anak tersebut. Dan setelah itu mungkin saya akan mencari pengalih. Lalu apa yang akan Ibu lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Mungkin yang pertama yang akan saya lakukan yaitu dengan mengidentifikasi ya, atau melakukan asesmen sebetulnya apa faktor penyebab anak tersebut menjadi ketergantungan oleh tetangganya tersebut ya, anak kecil tersebut. Apa yang menjadi kesenangannya dari ketika dia berdekatan dengan anak tersebut, apa yang menjadi faktor yang menarik untuk dia menjadi nyaman gitu, dan faktor yang menyebabkan dia kemana-mana ingin dengan anak tersebut. Akan saya gali penyebabnya tersebut dengan melakukan wawancara dengan orang tua dan melakukan pengamatan ya secara menjauh ketika pelaksanaan kelas, mungkin mengamati bagaimana aktivitas yang dilakukan oleh anak tersebut dengan si anak kecil tersebut. Yang kedua, mungkin setelah melakukan identifikasi, saya akan mencari kebutuhan anak tersebut, kebutuhan belajar anak tersebut, yaitu dari minatnya, dari seperti apa profilnya, apa yang diharapkan ketika pembelajaran mungkin tersebut, anak tersebut agar dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Setelah itu mungkin saya akan mencari strategi dan metode pembelajaran dalam memilih konten atau dalam melaksanakan proses pembelajaran, juga dalam melakukan penilaian. Saya akan disesuaikan mungkin dalam melaksanakan keseluruhan proses pembelajaran itu dengan sesuai dengan kebutuhan belajar dari siswa tersebut. Seperti itu. Kira-kira Ibu kapan mau merencanakan aksi yang barusan Ibu katakan? Waktu demi waktu akan cepat berangsur dengan cepat ya.
apabila dibiarkan terlalu lama mungkin ini akan menjadi pembiasaan yang kurang baik juga ya, karena anak tidak bisa mandiri gitu, belajar secara mandiri karena bergantung dengan orang lain tersebut. Saya akan memulainya mungkin seminggu ini saya akan memulai menerapkan langkah-langkah tersebut dengan melakukan yang pertama, yaitu dengan melakukan wawancara terhadap orang tua. Iya, Ibu, kira-kira nih dalam rencana yang Ibu akan laksanakan tadi, adakah hambatannya yang terbayang oleh Ibu sendiri? Ya, jelas. Apa aja? Jelas, saya sangat membayangkan ketika memang mood dari anak tersebut sering acap kali berubah ya. Apabila memang misalkan bisa sekarang anak sedang moodnya baik atau tidak ada yang membuat dia sedih atau membuat moodnya jelek, mungkin dia bisa mengikuti apa yang kita arahkan atau yang kita kehendaki, dengan misalkan mengarahkan anaknya agar si anak kecil tersebut menunggu di luar, atau sedikit-sedikit misalkan untuk tidak menjadi ikut langsung ke dalam kelas ya, menjadi untuk mengurangi itu mungkin bisa kalau moodnya baik. Tetapi yang akan menjadi hambatannya ketika moodnya sedang jelek, misalkan ketika anak itu dari rumahnya sudah membawa nih ketidaksenangan misalkan gitu ya, sehingga dia akan bad mood dia ketika masuk kelas itu. Di situ mungkin hambatannya, sehingga apapun yang akan kita lakukan itu akan menjadi jelek di hadapan dia, apalagi mengambil kesenangannya gitu kan, atau dengan tidak mendatangkan anak tersebut. Pasti dia akan begitu sangat bereaksi di luar dugaan kita, mungkin seperti itu. Mungkin hambatannya lebih ke pengelolaan emosi dari anak tersebut sesuai dengan moodnya. Oke. Ibu, adakah misalkan Ibu mau sesuatu, misalkan bantuan atau apa untuk merencanakan aksi Ibu dalam menyelesaikan masalah ini? Mungkin Ibu akan bagaimana gitu? Saya mungkin akan sangat membutuhkan bantuan dari yang pertama orang tua, karena orang tua itu merupakan penyedia informasi yang terbanyak yang berkaitan dengan anak, karena memang ketika selain di sekolah anak itu lebih lama tinggal di rumah. Jadi otomatis orang tua merupakan informan terbanyak yang tentang diri anak. Yang kedua yaitu dengan mungkin dengan rekan kerja, dengan rekan sejawat, bagaimana saya akan melakukan sharing atau kolaborasi tentang strategi-strategi dalam penanganan anak-anak tersebut. Bagaimana apabila anak mengalami tantrum, bagaimana anak mengalami ketika anak tidak atau pendekatan yang dilakukan ketika anak agar bisa mengikuti apa yang kita inginkan gitu ya. Berbagai pendekatan. Dan selain itu juga mungkin saya akan sharing juga ya, akan meminta penguatan dari atasan saya, mungkin karena beliau merupakan pimpinan yang mempunyai pengalaman yang lebih, mungkin salah satu dari pengalaman beliau bisa mungkin diterapkan dengan saya, dengan membuka dialog dengan beliau, mungkin seperti itu. Oke. Ibu tadi sudah mengatakan rencana aksinya sedemikian detail kalau menurut saya. Nah Ibu, ini dari apa yang Ibu lakukan barusan, sebetulnya apa indikator keberhasilan dalam pencapaian masalah ini? Ya, indikatornya yang saya harapkan bahwa apa yang saya lakukan ini adalah berhasil. Indikatornya yaitu mungkin anak didik saya sudah bisa belajar secara mandiri di kelas tanpa melibatkan ada bantuan lain, atau anak tersebut yang selalu ikut ke dalam kelas menjadi minimal mengurangi, misalkan dengan ditunggu di luar kelas dulu, baru nanti sedikit-sedikit misalkan dengan hanya duduk di tempat yang berbeda, misalkan agak berjauhan, mungkin seperti itu. Dan jauhnya saya berharap indikator keberhasilannya yaitu bahwa anak saya dengan hambatan tunagrahita tadi bisa belajar di kelas tanpa ada pendamping atau ada itu, dan bisa belajar secara happy, menyenangkan di kelas dan aktif, mungkin seperti itu. Baik Ibu Puspita, mungkin ya dari yang tadi kita berbicara selama begitu waktu yang sempit ini, tadi masalahnya semoga dapat terselesaikan dengan rencana-rencana Ibu, misalkan mengunjungi orang tua, karena orang tua memang informan terbaik ya, dan paling banyak kontribusinya. Terus sharing atau kolaborasi dengan rekan sejawat dan dengan berbagai pendekatan untuk mengatasi masalah-masalah yang Ibu hadapi. Semoga masalahnya bisa cepat selesai Ibu, dan kedepannya tidak ada lagi masalah yang serupa mungkin. Tapi
kita bisa mengatasi masalah itu dari sekarang dengan cara-cara yang kita jalankan sekarang. Mudah-mudahan berhasil Ibu. Selamat menjalankan aktivitas selanjutnya. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang Ibu. Saya juga terima kasih ya. Baik, dari Ibu barusan telah melakukan sesi coaching. Saya akan memberikan sedikit umpan balik ya Bu tentang kegiatan coaching yang telah dilaksanakan. Yang pertama berkaitan dengan alur cerita. Kalau saya lihat alurnya sudah nampak jelas, jadi sudah runtut dari awal sampai akhir. Kemudian terkait dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka juga saya lihat pertanyaannya semua sudah terbuka, tidak menggunakan pertanyaan tertutup. Kemudian yang selanjutnya pertanyaan yang berbobot ini juga lumayan sudah ada Ibu, ya walaupun belum maksimal tapi mudah-mudahan kedepannya bisa lebih ditingkatkan lagi. Kemudian presence, jadi bagaimana Ibu menanggapi, menghayati permasalahan yang dilakukan oleh Koci. Saya lihat sudah terlihat ya Bu, jadi Ibu sudah bisa menghadirkan perasaan, menghadirkan pikiran untuk memahami apa yang jadi permasalahan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk tindak lanjut atau umpan balik tentang kegiatan coaching kali ini. Mudah-mudahan kedepannya Ibu bisa lebih baik lagi, terutama dalam melaksanakan atau menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, terima kasih Pak Egi. Mudah-mudahan saya dapat memperbaiki ke semuanya tadi. Saya bisa lebih bagus lagi, lebih baik lagi untuk praktik coaching ke depannya. Terima kasih Pak Egi. Ya, sama-sama Ibu. Pada kesempatan kali ini Bapak dan Ibu akan melaksanakan praktek coaching. Pak Egi sebagai coach dan Ibu Neni sebagai coaching. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rubrik penilaiannya ya, bahwa di sini akan yang saya akan lihat yaitu bagaimana pelaksanaan alur tirta dengan tujuan, identifikasi, kemudian aksi nyata, rencana aksi, dan yang terakhir yaitu tanggung jawab, dan yang kedua yaitu bagaimana seorang coach akan melemparkan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang akan membantu menemukan solusi dari coach. Yang ketiga yaitu present, bagaimana seorang coach dapat memberikan perhatian atau memberikan perhatian yang menyeluruh terhadap masalah coaching. Dan yang terakhir itu yaitu dalam penggunaan pertanyaan yang berbobot. Jadi seperti itu. Sebelum melakukan praktek coaching ini, saya ingin mengetahui kompetensi apa yang kira-kira ingin Pak Egi dapatkan ketika melakukan praktek coaching ini selaku coach ya. Ya, terima kasih Ibu. Pada kesempatan kali ini saya ingin meningkatkan kemampuan saya terutama dalam mengajukan pertanyaan menggunakan kalimat-kalimat yang efektif dan runtut Bu. Jadi tidak berbelit-belit. Kemudian yang kedua ingin lebih menekankan lagi sehingga alur cerita lebih terlihat. Baik, untuk kali ini Pak Egi dipersilakan untuk melakukan kegiatan praktek coaching sebagai coach dan Bu Neni sebagai coach. Silakan. Terima kasih Bu. Baik, selamat sore Bu Neni. Sore Pak Egi. Gimana kabarnya hari ini? Kurang baik-baik aja. Nah, kalau boleh tahu kenapa nih? Ada masalah apa Bu? Ya, ini ada sedikit ganjalan nih di kelas Pak Egi. Oh iya. Terhadap murid saya. Saya kan ngajar kelas 1 nih. Nah, ketika dibandingkan dengan tahun sebelumnya gitu ya. Kelas 1 ini yang sekarang ini ternyata saya menghadapi begitu banyak tantangan. Saya ambil yang urgentnya aja Pak Egi ya. Dalam hal membaca. Anak kelas 1 yang sekarang itu lebih banyak yang belum bisa membaca gitu. Jadi dan mereka sulit untuk menghafal huruf-huruf. Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan sesi coaching. Kebetulan waktu kita sediakan di sini hanya 15 menit, tapi mudah-mudahan melalui kegiatan yang cukup singkat ini Ibu bisa mendapatkan apa yang Ibu dapatkan. Nah, oleh karena itu saya ingin tahu dulu nih, setelah sesi ini berakhir, setelah percakapan ini berakhir, apa yang ingin Ibu dapatkan? Pada pertemuan kali ini saya ingin memanfaatkan waktu yang sedikit ini untuk menemukan solusi apa yang terjadi pada masalah saya di kelas gitu Pak Egi. Bagaimana baiknya menghadapi anak-anak yang memang belum bisa membaca gitu Pak Egi. Oke. Saya akan menjelaskan bagaimana kondisi siswa saya kelas 1 sekarang. Saya sebelumnya itu berkomunikasi dengan guru TK dan PAUD yang masuk ke situ ya. Bagaimana kemajuan mereka atau keadaan mereka pada saat PAUD dan TK itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya menerapkan praktek di kelas setiap sebelum pembelajaran utama dimulai. Saya suka mendikte kata dan huruf gitu. Itu sudah saya lakukan Pak Egi. Terus yang selanjutnya saya di situ dapat memilah nih mana anak yang sudah bisa membaca, yang belum, terus yang belum lancar begitu ya.
terus yang belum mengenal huruf. Dan memang ada beberapa orang anak yang berasal dari rumah tangga, jadi dia belum pernah masuk ke PAUD atau TK, jadi langsung ke langsung SD ya. Iya. Nah, setelah Ibu melakukan berbagai macam tindakan tadi, untuk sekarang nih, bagaimana hasilnya, Bu? Oke, hasilnya itu baru sedikit Pak Egi ya. Apalagi yang lancar membaca kan jumlahnya 38. Ya. Yang lancar membaca itu baru 12 orang. Kemudian indikator apa yang Ibu tetapkan sehingga Ibu melihat bahwa siswa itu berhasil, Bu? Indikator keberhasilannya seperti apa, Bu? Oke. Yang Ibu harapkan? Ya, indikator keberhasilan yang saya harapkan, saya ingin meningkatkan dari tahun sebelumnya itu ya. Mungkin tahun sebelumnya saya menyisakan anak yang belum bisa membaca ketika naik kelas. Kalau tahun ini saya ingin semuanya begitu naik kelas 2 itu semuanya dapat bisa membaca. Setidaknya yang tadi yang belum mengenal huruf sudah hafal huruf, Ya. baik itu disebutkan dan dituliskan gitu ya. Saya ingin meningkatkan semuanya indikator itu ya. Berhasilnya ketika saya mendiktekan, mereka dengan lancar bisa menuliskan kata yang sudah saya sebutkan tadi. Menurut saya itu sudah alhamdulillah berhasil. Jadi mungkin Ibu intinya ada progres positif Nah, ya, itu gitu. iya itu yang saya harapkan begitu Pak Egi. Nah, baik Ibu, kemudian nih yang terpikir oleh Ibu, ide atau hal apa sih yang menurut Ibu yang bisa diterapkan sehingga indikator-indikator tadi bisa tercapai oleh Ibu? Pertama tadi dikte ya, Dikte. setiap. Terus yang ketiga, seminggu sekali saya pasti dites membaca anak-anak. Saya memberikan tes membaca anak-anak. Ya. Di situ akan kelihatan mana nih anak yang sudah lancar banget, terus yang ada kemajuannya, misalkan asalnya mengenal huruf sekarang per kata, per suku kata begitu ya. Itu. Terus yang terakhir saya berikan soal, ketika soal membaca itu kan suka ada pertanyaannya Pak di bawahnya. Nah, di situ anak-anak kalau sudah bisa membaca berarti dia dapat menjawab pertanyaan dari teks itu gitu. Itu Pak Egi. Ada nggak hambatan atau halangan yang bisa menyebabkan menggagalkan rencana Ibu tadi? Cara saya gagal jika saya tidak kolaborasi dengan orang tua, itu khususnya. Karena di sekolah itu kan sedikit dengan murid yang banyak, durasi waktu yang sedikit. Dari jam masuk jam 7, pulang setengah 11 itu menurut saya sedikit, apalagi siswanya banyak. Saya harus lebih intens komunikasi saya dengan orang tua, memberikan tugas yang berbeda tentunya Pak Egi. Misalkan yang belum bisa baca, PR-nya misalkan matematika dengan membaca lagi di rumah. Itu suka saya berikan begitu ya. Terus misalkan pembelajaran berdiferensiasi khususnya untuk bahasa Indonesia ya. Apalagi menuliskan kosakata itu saya sudah kelompokkan mana anak yang sudah bisa membaca, mana yang belum, dan mana yang belum mengenal huruf, itu sudah saya kelompokkan. Kalau misalkan itu tidak dilakukan secara kolaborasi dengan orang tua, pasti rencana saya akan gagal. Kenapa gagal? Karena waktu saya sempit Pak Egi. Terus rencana yang selanjutnya saya ingin menerapkan tugas les tambahan, tapi ini terbentur dengan tugas-tugas saya sendiri sebetulnya begitu ya, dengan waktu yang sedikit sekali gitu ya. Terus kegiatan anak disambung dengan mengaji begitu. Itu rencana saya bisa gagal kalau kurang kolaborasi dengan orang tua, tidak mendapatkan waktu yang seluas-luasnya begitu Pak Egi ya. Betul. Terus saya juga minta bantuan dengan guru yang lain. Kalau bantuan saya ditolak, itu juga akan rencana saya tidak akan terlaksana begitu Pak Egi. Ibu, tadi saya sudah mendengar beberapa bantuan ya Ibu yang Ya. Ibu perlukan, namun saya ingin mendengar lagi, menurut Ibu bantuan-bantuan apa sih yang sebenarnya Ibu butuhkan untuk membantu masalah tersebut, Bu? Yang pertama sekali itu adalah media. Media. Ya, lebih banyak ke media mungkin ya. Media guru-guru baik dalam bentuk kartu-kartu lebih banyak lagi. Terus kartu kosakata, kartu kata gitu ya, kartu huruf, kartu kosakata, terus gambar-gambar mungkin. Terus bantuan-bantuan yang lainnya seperti audio begitu ya. Media kan itu masih saling berebut nih dengan kelas yang lain gitu ya. Untuk speaker aktif gitu ya, saya kan suka dari Infokus, menggunakan laptop Infokus, dengan itu suka berebut. Itu juga mungkin saya rencananya ingin meminta bantuan untuk memperbanyak media seperti itu. Terus juga dukungan dari orang tua, rekan sejawat, dan pastinya kepala sekolah begitu Pak Egi. Oh ya, baik Ibu, sudah terlihat ya masalahnya apa, kemudian Ibu juga tadi bisa menyampaikan
indikatornya, kemudian juga ingin bisa menyampaikan sebenarnya apa yang harus Ibu lakukan. Saya lihat Ibu sudah tahu apa yang harus Ibu lakukan. Menurut Ibu nih, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan program-program atau kegiatan yang telah tadi Ibu rencanakan, Bu? Kalau untuk program yang sudah disebutkan kali setiap hari juga seperti itu ya Pak. Tapi Tidak ada yang sudah mungkin ya? Ya, ada yang sudah. Tapi untuk orang tua Ya. itu masih sedikit, saya masih terfokus dengan orang tua yang aktif menjawab keluhan saya tentang anaknya. Jadi belum semua, misalkan tadi kan sisanya begitu banyak ya yang kurang baca, hanya 3 orang tua yang respon dengan apa yang keluhkan mengenai anaknya. Mungkin saya harus memulai rencana itu mulai malam ini juga kayaknya Pak Egi ya, untuk komunikasi dengan orang tua. Terus untuk peralatan yang dibutuhkan atau media dibutuhkan itu mungkin rencananya minggu depan, karena melihat situasi kondisi saat ini guru-guru dan kelas-kelas sedang sibuk. Mungkin saya akan membicarakannya minggu depan kalau untuk rencana itu. Ya baik ya Ibu, terima kasih untuk jawabannya. Baik, saya akan mencoba menyimpulkan kegiatan coaching kali ini. Jadi Ibu sudah menyampaikan masalahnya itu tentang ada beberapa siswa yang sulit membaca kelas 1, bahkan mengenal huruf pun belum ya Bu? Iya, belum. Kemudian Ibu tadi sudah menjelaskan beberapa kegiatan yang bisa dilakukan, mulai dari belajar mengeja, kemudian mendikte kan, Ya, kemudian juga melakukan kegiatan interaksi. Selain itu juga Ibu akan melakukan kolaborasi dengan orang tua, dengan kepala sekolah, mungkin dengan rekan sejawat juga. Ya. Kemudian Ibu juga membutuhkan beberapa bantuan seperti media dan lain sebagainya. Satu lagi Pak Egi, Iya, belum apa? disebutkan kayaknya, tiap pulang itu saya suka tangkaran. Oh Nah, iya. Yang bisa membaca boleh pulang. Iya, Oke, itu Pak Egi yang terlewat sedikit, maaf ya menambahkan gitu. Oh iya. Yang sudah saya Iya, lakukan. Bu. Iya, bagus Ibu. Intinya Ibu sudah tahu apa yang harus Ibu lakukan. Ya, Kebetulan waktu kita sudah habis ya Bu. ya. Mudah-mudahan Ibu bisa melaksanakan program yang telah dilaksanakan, dan mudah-mudahan Amin. siswa-siswa Ibu di kelas bisa membaca atau lancar membaca semuanya. Ya. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Pak Selamat Egi. siang, Ibu. Siang. Oke, baik Pak Egi dan Ibu Neni sudah melaksanakan praktek coaching. Saya setelah mengamati bahwa Pak Egi selaku coach sudah melakukan present atau menghadirkan penuh ya bagaimana Pak Egi telah menghadirkan diri Pak Egi untuk bisa menangkap apa yang dibicarakan oleh coaching gitu ya, sehingga dari kehadiran penuh ini Pak Egi bisa menyusun beberapa pertanyaan yang sudah saya lihat sangat terbuka, bisa menggali apa yang ada di diri Ibu Neni yang akan dijadikan sebagai solusinya. Kemudian pertanyaan tersebut sudah saya lihat efektif ya, sudah lihat tidak terkesan berbelit-belit, dan sebagai coach sudah bisa mengikuti dan memahami sehingga bisa menjawab dan melahirkan sebuah solusi. Juga sudah tampak jelas alur Tirta, di mana yang dari tahapan pertama yaitu identifikasi tujuan, penentuan tujuan, kemudian identifikasi, serta ada perencanaan dan tanggung jawab. Selain itu juga saya melihat beberapa pertanyaan yang dilontarkan itu sudah ada beberapa yang sudah berbobot, namun akan lebih baiknya lagi mungkin dengan pembiasaan atau dengan seringnya kita melakukan kegiatan praktek coaching ini akan memancing atau akan meningkatkan kemampuan kita dalam menyusun beberapa pertanyaan yang berbobot. Mungkin seperti itu. Terima kasih atas partisipasinya pada kegiatan coaching kali ini. Baik, demikianlah kegiatan praktek coaching dengan menggunakan alur Tirta dari kelompok kami, calon guru penggerak Angkatan 5 dari Kabupaten Sumedang. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.